Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman petani di seluruh Indonesia, ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan pada kesempatan pada hari ini, teman-teman diberi kesehatan, ya, kelancaran, keberkahan rezeki, keberhasilan dan kesuksesan dalam bertani, ya, baik bertani apapun itu. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kelancaran, kesuksesan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, ya, karena semua yang saya share di channel YouTube Anak Tani adalah dari pengalaman saya sendiri dan beberapa teman-teman di sekitar lahan saya, ya. Kita berbagi agar kita bisa saling belajar apa yang sudah kita aplikasikan, ya, untuk tanaman-tanaman kita, ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba berbagi bagaimana cara mencegah, ya, dan mengobati penyakit antraknosa, atau biasa teman-teman disebut di sini, ada yang bilang patek, ada yang bilang petek, ada yang bilang patek atau petek. Nah, sebetulnya untuk mengobati antraknosa itu sangatlah sulit, ya teman-teman, karena sampai saat ini belum ada obatnya sebetulnya. Yang bisa kita lakukan, ya, obat-obat insektisida, obat-obat fungisida yang selama ini dipasarkan itu sifatnya kebanyakan hanya pencegahan, ya, tidak ada yang bisa mengobati, teman-teman. belum ada yang bisa mengobati, karena faktanya memang selama ini ketika cabai lombok itu sudah terkena serangan antraknosa, ya, itu dia akan sulit sekali untuk hilang, bahkan dia akan semakin berkembang, ya, dan semakin menular ke buah yang lain. Nah, terus apa yang harus kita lakukan biar cabai kita tidak terkena antraknosa, ya, yaitu lakukan perawatan secara intensif, ya. Yang pertama, jaga kelembapan tanaman, jaga kelembapan ruangan, ya, jaga kelembapan sekitar tanaman maksud saya, ya. Nah, jadi berikan ruang angin, ya, supaya seperti ini supaya bisa lewat angin, ya, bisa mendapatkan oksigen yang cukup, ya, tanaman kita. Dan langkah selanjutnya, ya, jangan biarkan ada air menggenang di antara bedengan atau di got, ya. Jangan biarkan ada air hujan yang tertinggal di mulsa, di tengah-tengah mulsa seperti ini. Jangan biarkan ada air tertinggal di tengah-tengah mulsa, karena itu jamur dia suka tempat satu yang lembab, dan yang kedua dia ada tempat yang berair. Itu perkembangbiakannya dia sangat cepat ketika di tempat yang lembab dan berair untuk jamur. Kemudian langkah selanjutnya, ya, jika menemukan cabai yang sudah terlanjur kena antraknosa, ya, coba kita cari, ya, yang sudah kena antraknosa seperti ini. Yang jika ketemu antraknosa yang seperti ini, ya,
segera ambil ya, segera ambil dan buang teman-teman ya, segera ambil dan buang jauh-jauh atau dibakar saja tidak apa-apa ya. Ini terkena antraknosa ya. Jadi itu langkah-langkah pencegahan agar cabai kita tidak terserang antraknosa teman-teman ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu dari pencegahan ya secara teknis, kemudian secara pengaplikasian pengobatan ya, pencegahan dalam bentuk obat. Lindungi tanaman kita dari antraknosa itu menggunakan kalsium dan kalium yang cukup. Pertama, kita bisa kocorkan ya, kemudian yang kedua kita juga bisa spray teman-teman, tanaman kita menggunakan kalsium dan kalium ya. Karena dengan kalsium dan kalium cabai kita itu menjadi cabai yang kuat ya. Jadi kulitnya itu menjadi kuat, keras dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Nah, langkah pencegahan selanjutnya, lakukan penyemprotan fungisida ya, itu secara rutin, secara intensif maksud saya ya. Lakukan rolling fungisida. Nah, fungisida apa saja teman-teman bisa cari, bisa tanya di toko pertanian terdekat. Nah, biasanya di toko-toko pertanian terdekat ya, itu nanti akan menyarankan obat mana yang bagus untuk antraknosa atau patek tadi. Yang penting untuk fungisida, untuk pengobatan fungisida itu lakukan secara rolling ya, bergantian setiap hari teman-teman. Setiap penyemprotan selang 3 hari sekali, 3 hari sekali kita semprot, itu lakukan rolling. Misalkan hari ini menggunakan fungisida A ya, 3 hari kemudian rolling menggunakan fungisida yang B, semprot 3 hari berikutnya lagi gunakan lagi fungisida yang si A, begitu seterusnya, lakukan rolling. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memetik ini yang sudah terkena antraknosa. Cabai saya ada beberapa yang terkena ini ya. Ini kita akan ambil dan kita akan buang. Nah, untuk pengobatan, penyemprotan, nanti obat apa saja yang biasa saya gunakan besok akan saya share teman-teman, karena waktu nyemprotnya baru besok ya. Jadi hari ini kita ambilin dulu mana yang terkena antraknosa, baru besok kita lakukan pengobatan pencegahan dengan pengobatan fungisida seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, yang kena antraks kita ambil ya, segera lakukan pengambilan, pemetikan yang terkena antraks. Agar apa? Agar tidak menular teman-teman. Karena antraks bisa menular, satu karena faktor sentuhan ya, yang kedua ya, sentuhan apapun, baik sentuhan dari manusia, serangga ya, dan yang ketiga ya faktor angin ya. Jamur jika tertiup angin kencang, dia akan segera menyebar. Nah, kalau tidak segera ditangani, maka cabai kita akan
terserang oleh antrak itu tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah dapat nih yang kena antraknosa. Ini ada sedikit, ada dua kresek ini ya, yang satu itu, yang ini segini. Tapi ini campur dengan tidak hanya antraknosa, ini ada yang campur karena busuk basah, karena lalat buah. Nah, yang selanjutnya saya akan membersihkan ini, membuat aliran ini, karena ini bekas banjir kemarin ya, itu masih ada yang tergenang. Ini masih lumayan karena kemarin banjirnya cukup tinggi kemarin. Kita mau bersihkan yang itu dulu. Oke, teman-teman, sahabat petani di seluruh Indonesia, itu tadi langkah-langkah pencegahan dan pengobatan pada antraknosa, atau biasa teman-teman petani sebut petek ataupun patek. Dengan langkah-langkah itu tadi, dengan langkah-langkah pencegahan dan pengobatan tadi, insya Allah petek atau antrak tadi bisa kita tekan populasinya, perkembangbiakannya, dan kita bisa cegah, kita bisa hilangkan. Akan saya review ulang. Yang pertama yaitu buat bedengan ini tidak ada air yang tersisa, air hujan ya, di plastik, di mulsa, di bedengan. Kemudian yang kedua, pastikan got ini kering, tidak ada air tergenang juga. Pastikan ketika habis hujan itu airnya mengalir ya, tidak ada air yang tergenang. Kemudian yang ketiga, jika ketemu dengan buah yang sudah terkena patek, itu segera ambil ya, buang atau bakar, buang yang jauh-jauh atau bakar. Itu langkah secara teknis. Langkah pengobatan dengan penyempraian, spray dengan fungisida secara rolling dengan dua bahan aktif yang berbeda. Langkah yang selanjutnya yaitu lakukan penyempraian atau pengocoran kalsium dan kalium. Nah, dengan langkah-langkah itu tadi, insya Allah patek bisa kita tekan. Dan jangan lupa, langkah yang paling utama adalah kita berdoa, memohon kepada Tuhan, memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar dalam kita beraktivitas bertani dihindarkan dari segala penyakit ya, dan lain-lain. Berdoa kepada Allah agar diberi kelancaran dan keberhasilan kita dalam bertani. Nah, jika kita sudah melakukan langkah-langkah tadi dan kita sudah melakukan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tinggal kita pasrahkan saja kepada yang Maha Kuasa ya, semuanya. Jika memang masih terserang antrak ya, artinya itu memang belum rezeki ya. Memang cara langkah-langkah untuk menanggulangi antrak itu bisa kita tiru dari langkah-langkah orang lain. Obat mungkin bisa sama, cara bisa sama, langkah-langkah bisa sama, namun faktor rezeki itu setiap orang berbeda. Nah, itu tadi ya, sekian dari saya. Silahkan like, subscribe ya, dan share. Silahkan komen jika ada pertanyaan ataupun saran ya, agar channel ini bisa terus berkembang, bisa terus berbagi pengalaman dan ilmu kepada teman-teman petani ya.
Sekian, salam sukses luar biasa untuk petani di seluruh Indonesia. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.